menjadi pembela dan tangan kanan Rasulullah. Era Mekah merupakan masa-masa terberat yang harus dilalui Rasulullah dan para sahabatnya. Selama hampir 13 tahun, Rasulullah bersama sahabat harus menghadapi tekanan sedemikian berat, mulai cacian, fitnah, hingga serangan secara fisik. Inilah situasi yang membuat dakwah pada masa-masa awal Mekah dilakukan secara tertutup. Ujian dan cobaan sudah menjadi semacam sunnah, ketentuan, atau hukum alam yang pasti dialami dan berlaku pada semua orang, baik dalam skala individu, kelompok, umat, bangsa, dan negara. Begitu pula dengan para sahabat Rasul yang mulia. Mereka juga mengalami ujian yang bahkan gunung terbesar dan terkokoh sekalipun tidak sanggup memikulnya. Harta benda dan darah para sahabat telah tercurah di jalan Allah. Segenap potensi, kemampuan, dedikasi, kerja keras, dan kesungguhan para sahabat telah dikeluarkan untuk mendampingi Rasulullah. Hingga suatu hari, Rasulullah dan 38 sahabatnya, termasuk Abu Bakar, mengadakan pertemuan. Abu Bakar mengusulkan kepada Rasulullah agar mulai berdakwah secara terbuka di depan masyarakat. Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, jumlah kita saat ini sangat sedikit." Namun, Abu Bakar terus meyakinkan Rasulullah agar berdakwah secara terbuka. Hingga kemudian Rasulullah menyetujui usulan Abu Bakar. Umat Islam menyebar ke sudut-sudut Masjidil Haram. Sebagian lainnya menyampaikan secara terbuka ajaran Rasulullah kepada keluarga besarnya. Abu Bakar kemudian menyampaikan khutbah di salah satu bagian Masjidil Haram. Hal tersebut membuat orang-orang musyrik gempar. Mereka menyerang Abu Bakar dan kaum muslimin lainnya. Seorang musyrik bernama Utbah bin Rabi'ah bahkan memukuli wajah Abu Bakar dengan sendalnya yang keras. Tidak cukup seperti itu, Utbah bahkan juga menginjak-injak perut Abu Bakar. Akibatnya, wajah Abu Bakar menjadi sulit dikenali. Bani Taim segera datang menyelamatkan Abu Bakar. Kondisi sahabat Rasul saat itu sepertinya sudah tidak tertolong lagi. Beberapa orang Bani Taim kemudian datang lagi ke Masjidil Haram dan berkata, "Jika Abu Bakar mati, maka sungguh kami benar-benar akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Sedangkan kondisi Abu Bakar benar-benar memprihatinkan. Ayahnya, Abu Quhafah, dan beberapa orang Bani Taim mencoba mengajaknya berbicara. Abu Bakar baru bisa bicara pada sore hari. "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi pada beliau?" Itulah kalimat pertama yang diucapkan Abu Bakar setelah siuman. Bani Taim yang mendengar hal itu mencela Abu Bakar dan berkata kepada ibundanya, "Coba beri ia makan atau minum." Setelah Abu Bakar hanya ditemani ibunya, beliau bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi dengan diri beliau?" "Aku tidak mengetahui keadaan sahabatmu itu." "Ibu, tolong temui Ummu Jamil binti Khattab. Tanyakan kepadanya keadaan Rasulullah." Ibunda Abu Bakar Asy-Siddiq segera menemui Ummu Jamil binti Khattab. "Abu Bakar bertanya kepada Anda tentang keadaan Muhammad bin Abdullah." "Saya tidak mengenal Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah. Bagaimana kalau saya menemui putra Anda secara langsung?" Ummu Jamil binti Khattab pun mendatangi Abu Bakar Asy-Siddiq. Ummu Jamil yang melihat kondisi mengenaskan Abu Bakar berkata, "Sungguh orang-orang telah menganiaya Anda untuk kepentingan kaum fasik dan kafir. Sungguh aku berharap Allah membalas mereka." Abu Bakar tidak menanggapi perkataan Ummu Jamil dan bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa yang terjadi pada diri beliau?" "Ibu Anda ada di sini. Ia bisa mendengar apa yang aku katakan." "Tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir." "Rasulullah selamat dan baik-baik saja." "Di mana beliau sekarang?" "Di Dar Al-Arqam." "Sungguh, aku tidak akan mencicipi makanan atau minuman hingga aku menemui Rasulullah." Ummu Jamil dan ibunya menenangkan beliau dan menunggu hingga situasi menjadi tenang. Setelah situasi dianggap aman, Abu Bakar dengan dipapah ibunya dan Ummu Jamil mendatangi Dar Al-Arqam. Rasulullah menyambut dengan memeluknya, begitu halnya dengan para sahabat lainnya. Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah, "Sungguh, wahai Rasulullah, aku tidak apa-apa kecuali apa yang dilakukan si fasik terhadap wajahku. Ini ibuku yang sangat sayang serta perhatian kepada anaknya, dan Anda adalah sosok yang diberkahi.
Maka serulah ibuku ini kepada Allah dan aku mohon Anda berkenan mendoakan ibuku. Semoga dengan doa Anda, Allah berkenan menyelamatkannya dari neraka. Rasulullah pun mendoakan ibunda Abu Bakar Asy-Syiddiq, menyerunya kepada Allah. Hati ibunda Abu Bakar terketuk sehingga mengikuti agama Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq selama ini telah dikenal dengan kemuliaan akhlaknya. Namun, beliau juga memiliki sifat lainnya, yaitu pemberani. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun dalam hal kebenaran. Beliau sama sekali tidak terganggu oleh celaan orang yang mencela dalam usaha membela agama Allah, bekerja untuk kepentingan agamanya, dan dalam membela Rasulnya. Diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair, beliau berkata, "Aku meminta kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash supaya ia memberitahukan kepadaku tentang hal paling keras yang diperbuat oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad." Abdullah menjawab, "Pada suatu ketika, tatkala Rasulullah sedang sholat di sisi Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abu Mu'idz datang, lalu melilitkan bajunya di leher Rasulullah dan mencekik dengan keras. Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq datang dan menarik pundak Uqbah, menjauhkannya dari Rasulullah sambil berkata, 'Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah?'" Kisah keberanian Abu Bakar Asy-Syiddiq ini juga direkam oleh Ali bin Abi Thalib. Pada suatu ketika, Ali bin Abi Thalib yang sudah menjabat sebagai Amirul Mukminin menyampaikan khutbah. "Wahai orang-orang, siapakah orang yang paling berani? Anda, wahai Amirul Mukminin. Adapun aku, maka tidak ada satu orang pun yang menantang tanding denganku melainkan aku membalasnya. Akan tetapi, orang yang paling berani adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kami pernah membuat arisy untuk Rasulullah. Kemudian kami berkata, siapakah yang bersedia bersama-sama Rasulullah untuk menjaga beliau agar tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang menyerang beliau? Maka demi Allah, tidak ada satupun yang mendekat ke Rasulullah kecuali Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung mengangkat pedangnya dan tidak ada seorang pun yang akan menyerang Rasulullah, melainkan Abu Bakar Asy-Syiddiq pasti akan menyerangnya. Inilah orang yang paling berani." Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan khutbahnya. "Aku melihat Rasulullah diserang oleh orang-orang Quraisy. Mereka mendorong dengan keras, menariknya seraya berkata, 'Kamu menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja.' Tidak ada yang berani membela Rasulullah melainkan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau melawan orang-orang penyerang Rasulullah sambil berkata, 'Celaka kalian ingin membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan Tuhanku ialah Allah.'" Setelah menyampaikan cerita itu, Ali bin Abi Thalib mengangkat jubahnya dan menangis hingga jenggotnya basah. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku mengingatkan kalian kepada Allah. Apakah si laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun itu adalah yang lebih baik ataukah Abu Bakar Asy-Syiddiq?" Semua yang hadir diam, tidak menjawab dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan, "Maka demi Allah, sungguh sesaat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah lebih baik dari sepenuh bumi dari si laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun itu. Ia menyembunyikan keimanannya, sedangkan Abu Bakar Asy-Syiddiq secara terang-terangan menyampaikan kepada khalayak." Laki-laki dari keluarga Fir'aun yang dimaksud Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-28. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Abu Bakar Asy-Syiddiq sejak era Mekah telah menjadi tangan kanan Rasulullah, menjadi orang pertama yang disakiti dan mengalami penderitaan setelah Rasulullah. Abu Bakar juga membantu Rasulullah dalam mendidik, mengajari, dan memuliakan orang-orang yang masuk Islam.
Abu Dzar pernah menceritakan perlakuan istimewa dari Abu Bakar ketika beliau baru saja masuk Islam. Saat itu, Abu Bakar Asy-Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan malam ini aku menjamunya makan." Abu Dzar menyampaikan bahwa malam itu beliau dijamu makan malam oleh Abu Bakar dengan zabab Thaif, sejenis kismis. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.